Dunia pendidikan tinggi sedang diguncang oleh skandal besar yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia terkait dugaan tindakan asusila verbal. Kasus memalukan ini mencuat setelah chat grup yang berisi komentar menjijikkan serta objektifikasi terhadap perempuan tersebar luas di media sosial. Rektorat telah memberikan instruksi tegas untuk memantau penanganan perkara ini guna memastikan integritas institusi tetap terjaga dari perilaku menyimpang. Pihak kampus kini tengah menjalankan proses verifikasi bukti dan pemanggilan para pelaku yang terancam sanksi berat berupa pemberhentian secara tidak hormat. Pendekatan utama difokuskan pada perlindungan serta pendampingan bagi para korban yang terdampak oleh perbuatan asusila tersebut di lingkungan universitas. Beberapa pelaku bahkan sudah dicopot dari keanggotaan organisasi mahasiswa sebagai konsekuensi awal atas pelanggaran etika serius yang merusak nama baik kampus. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ternyata ada ya mahasiswa yang otaknya pinter, terus pinter juga berorganisasi dan dipilih juga sebagai pejabat di situ, ya kan, pejabat organisasi. Tapi isinya coba ada tuh yang sekarang lagi rame ya, anak-anak oknum FHUI. Isinya lu lihat deh chat, gila kali ya, otak lo di mana? Gak bersyukur lu ya, udah punya dikasih karunia otak pinter masuk UI, tapi isinya kosong. Kalian tahu nggak, ada ketua BEM Universitas Indonesia pelaku dan sekarang jadi anggota PDIP. Kami dari Rumah Sakit Jiwa ingin meminta maaf atas lepasnya 16 orang pasien kami yang jadi pelaku utama di Universitas Indonesia. Kasus di Universitas Indonesia ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya ada nama Melkisedek Huang, Ketua BEM UI 2023. Hasil pemeriksaan menunjukkan Melkisedek Huang ini terbukti melakukan menyentuh, mengusap. Nah, hukumannya itu diskor 1 semester dan disuruh janji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dan sekarang pelaku ini udah jadi seorang politisi. Jadi pertanyaannya, ke-16 pelaku ini kira-kira dihukum apa ya? 16 mahasiswa UI bikin grup chat hanya untuk melakukan KS di lingkungan kampus. Kenapa lagi banyak banget mahasiswa birahi? Tapi ya di sosial media tetap aja ada yang bilang kayak, ya namanya juga cowok, namanya juga anak setan. Ya kita kan manusia, bukan owa Jawa, harusnya bisa mengkontrol gitu loh, nggak dikit-dikit sakne, dikit-dikit ngas gitu loh. Guanya kayak owa Jawa, lihat cewek aja langsung ribut. Ya lagian pakaian ceweknya juga mancing-mancing otak Anda di lubang kencing. Yang salah ya pelaku. Misalkan kamu punya rumah, rumahnya terbuka, rumahnya menarik, tiba-tiba ada maling. Salahin siapa? Salahin yang punya rumah. Misal lo ngasih duit ke orang, nih duit tolong dong buatin makan siang yang bergizi, terus tiba-tiba orangnya beli motor listrik. Kan yang salah yang tergoda untuk mempergunakan uang itu tidak sebagaimana mestinya. Sepertinya bahasannya terlalu kemana-mana. Ada lagi di ITB lagu Janda Erika yang sangat tidak senonoh sukses. Untung UI ini mahasiswanya kritis-kritis, jadi kasusnya justru malah di blow up, orang-orang pada speak up, jadi nge-share awareness ke orang-orang lain bahwa perilaku tercela seperti ini tuh harus dilawan. Semoga hal kayak gini nggak akan terjadi di kampus-kampus lain, dan kalau misalkan pun terjadi, saya akan lawan! Satu hal yang bikin gua salfok dari kasus KS di FHUI itu adalah tampang para si pelaku ya. Coba lu lihat tampangnya kayak gimana. Tampang cowok nggak laku, anjir. Miris ya, cowok kalau udah nggak laku, insecure jadinya begitu tuh. Bergerombol ber-16, bikin grup chat gitu kan, buat ngomongin cewek, buat ngerendahin cewek, buat ngejadiin cewek itu objek. So kalau misalkan di real life nih ya, di luar chat gitu, kalau misalkan kayak ketemu aslinya itu gak bakal punya nyali, gak bakal berani, pengecut dan penakut tuh bentukan cowok-cowok kayak gitu. Soalnya coba kalian cross check aja nih ya, kalau cowok emang bener ya, yang laku, yang best seller di kalangan perempuan, itu pasti punya value yang tinggi. Jadi mereka gak bakal pernah ngerendahin perempuan, apalagi menjadikan perempuan itu sebuah objek untuk itu gak bakal ya.
Karena mereka tahu caranya respect dan caranya nge-treat perempuan tuh gimana, mereka tahu. Makanya best seller di kalangan perempuan. Beda sama cowok-cowok yang nggak laku. Cowok nggak laku itu egonya tuh suka tersenggol, terus merasa nggak terima. Makanya pengen kelihatan keren juga, pengen berpower juga. Tapi karena di real life itu nggak mampu ya, makanya mampunya bikin grup chat ber-16 bergerombol buat ngomongin cewek. Gua tadi malam ngeliat salah satu mahasiswa FHUI kan lagi live stream ya. Gua ngiranya itu kayak ada apa gitu. Mungkin mereka lagi ada perkuliahan tambahan. Tapi kok sampai jam 1:30 pagi gitu ya. Sampai jam 2 pagi ini ngapain gitu kan. Terus gua lihat dong tipis-tipis gitu. Oh ternyata kasus di grup, di sebuah forum grup lah ya. Forum grup platform apa sih, nggak tahu gue tuh grup apa, kayaknya lain sih atau apa gitu kan. Jadi di dalam grup itu mereka ya you know lah kan gitu. Dan lu tahu ada 16 orang ya kan. Nah di live stream itu yang gue lihat adalah mereka lagi ditanya-tanyain, dicerca banget tuh sama beberapa korban-korban dan beberapa orang lainnya lah yang ada di situ, dan itu semua mahasiswa FHUI yang ada di dalamnya ya kan. Nah yang pengen gue notice adalah ini kalau manusia yang modelan kayak gini dikasih ruang tetap untuk melanjutkan, apalagi mereka bagian dari sebuah organisasi mahasiswa kan gitu, dikasih ruang untuk tetap melanjutkan. Gue nggak tahu bakalan gimana ini nanti hukum di Indonesia kalau manusianya begini isinya kan gitu. Gue nggak bilang semua mahasiswa hukum ya, banyak kok manusia-manusia atau orang-orang di hukum yang mereka bener, mereka lurus kan gitu ya. Tapi kalau yang modelan gini dikasih tetap ruang ya wassalam nanti gitu ya. Kita pengen lihat aja sih gimana dari rektorat UI sendiri ya kan. Gue belum tahu infonya gimana dari rektorat tentang si 16 manusia ini ya kan. Kelanjutannya gimana gue belum tahu banget ya kan. Tapi emang bener-bener ini kalau gue bilang ini udah nggak bisa banget kalau dilanjutin sih yang model-modelan begini. Menurut gue ya empasin aja udah ya kan. Ini sorry to say ya, ini bukan gue bilang tentang mahasiswa hukum semua, enggak. Gue cuma bilang ini 16 manusia ini dan yang sebangsat-bangsatnya modelan kayak gini juga ya. Mahasiswa saiki kok do gemblong-gemblong tuh guys. Sudah lewat di beranda kalian belum? Kasusnya itu loh, mahasiswa fakultas hukum yang melakukan seksual ya lewat grup chat. Sudah lewat belum? Fakultas hukum loh, yang nantinya mereka ini ahli-ahli hukum loh, kok ya bisa melakukan hal-hal seperti ini. Dan sekarang mereka dipermalukan di depan korban-korbannya untuk meminta maaf. Piye perasaan orang tuanya, piye perasaan keluarganya yang mungkin sudah mengeluarkan biaya yang tidak murah untuk keberhasilan anaknya nanti setelah lulus kuliah. Yo, ini buat pembelajaran kita semua ya sayangku. Jadi ini ada sekitar 15 orang gitu. Mereka membuat seperti grup chat, di mana grup chat itu membahas tentang wanita. Di saat mereka duduk di depan ada wanita, nah wanita di depannya itu dijadikan bahan di grup itu. Dan arahnya seksual itu tadi guys. Yo, iya guys rasamu. Ya mungkin ini hanya hal, mungkin kalau orang berpikir ini kan hanya hal omongan-omongan gosip yang akhirnya bocor keluar, tapi itu tidak pantas. Itu tidak pantas dilakukan. Ya, apalagi sampai korbannya itu wanita. Itu sudah Bu, yuk kalian bikin grup belajar, grup opo bahas tentang hukum, tentang opo gitu loh. Orang bahas tentang wanita. Iki wis kelainan, pergaulan. Hati-hati kalian yang punya anak kuliah ya. Dicek bener-bener pergaulan anak kalian. Jangan sampai salah arah. Apalagi ini terjadi di mana universitas ini bukan universitas ecek-ecek loh yo. Wes Jan, udah lewat belum di beranda kalian? Kalau kalian ingin ini diproses atau cukup minta maaf aja? Selesai. Nah kalau Mbak Inem Jogja diproses ya supaya kedepannya tuh tidak ada lagi hal seperti ini gitu loh. Yo, coba deh kamu cek bukti chat grupnya itu, aduh, kui burung tak bersayap. Jadi ini aduh wanita itu, pengen tak jejeli burung tak bersayap. Coba bener-bener proses.